Anda mungkin pernah mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, darah, atau air ASI. HIV/AIDS masih memiliki stigma negatif di masyarakat. Oleh karena itu, orang dengan HIV seringkali dijauhi. Bahkan, bagi sebagian orang, stigma hidup dengan HIV terasa seperti hukuman mati. Namun, benarkah demikian? HIV bekerja dengan cara melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja secara lambat dan sulit untuk mendeteksi gejala awal. Hanya tes laboratorium yang dapat mengidentifikasi HIV pada tahap awal. Gejalanya dapat dimulai dengan demam, keringat malam, sariawan, dan bahkan mungkin gejala seperti flu. Semua ini menandai tahap 1 infeksi HIV. Pada tahap 2, virus terus tumbuh secara perlahan, seringkali tanpa menunjukkan gejala apapun. Biasanya, infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, disebut juga sebagai Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ini adalah tahap 3 di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah, sehingga kuman dan bakteri dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh tanpa perlawanan yang berarti. Tanpa pengobatan, HIV berkembang menjadi AIDS setelah 10 tahun. Jadi, apa yang dapat kita lakukan untuk mengendalikannya? Obat antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV tidak menyembuhkan Anda dari HIV. Namun, obat ini mencegah pertumbuhan virus HIV di dalam tubuh. Obat ini menjaga jumlah virus tetap terkendali, sehingga sistem kekebalan tubuh Anda akan terlindungi dan dapat mencegah HIV berkembang menjadi AIDS. Sejak obat ini ditemukan, harapan hidup orang dengan HIV dapat sama dengan orang tanpa HIV. Namun, penting untuk didiagnosis tepat waktu dan mengikuti pengobatan dan kontrol secara teratur. Salah satu contoh terkenal dari seseorang yang hidup dengan HIV adalah Magic Johnson, pemain basket dari Amerika Serikat. Ia mengakui ia terinfeksi HIV pada tahun 1991. Sudah 34 tahun berlalu sejak saat itu, namun ia masih aktif meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS. Dan tahukah Anda? Ia tidak memiliki keluhan medis. Bagaimana itu dapat terjadi? Ia meminum obatnya secara teratur. Di luar itu, pasangan yang positif HIV tidak serta-merta ditakdirkan untuk memiliki anak yang juga positif HIV. Ini merupakan hasil pengobatan yang menjaga jumlah virus cukup rendah sehingga tidak menginfeksi janin. Selama kelahiran, ibu akan menjalani operasi sesar, sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi baru lahir akan menjalani terapi antiretroviral untuk mencegah kemungkinan infeksi HIV selama kelahiran. Hasilnya, dalam situasi ini, peluang bayi tertular HIV diperkirakan kurang dari 1:100. Ingat, mengikuti pengobatan secara ketat adalah kunci mencegah HIV berkembang menjadi AIDS. Namun, stigma sosial dapat membuat orang dengan HIV enggan mencari pengobatan. Jadi, kita harus mencoba mengubah persepsi dan sikap kita sendiri. Memberikan dukungan dapat sangat berarti bagi kita yang mengidap HIV. Dukungan dapat mempermudah kita mencari pengobatan dan menjalani hidup yang lebih baik. Ngomong-ngomong, kalian pasti pernah dengar isu-isu tentang AIDS. Misalnya, virus menular lewat penggunaan pisau cukur, menular lewat perlengkapan makan dan kaleng, lewat ciuman dan air di kolam renang, dan lewat jarum suntik di kursi bioskop. Jadi, apakah itu benar? Faktanya, HIV memang menular lewat cairan tubuh. Namun, cairan tersebut bukan air liur atau air mata, melainkan darah dan cairan yang keluar saat berhubungan seksual. HIV tak mungkin hidup tanpa inang yang merupakan benda hidup, misalnya darah dan ASI. Jadi, isu tersebut sudah pasti tidak benar. Jadi, setelah mendengar ini, menurut Anda, apa yang akan terjadi di masa depan? Bersama-sama, mari kita berikan dukungan kepada saudara-saudari kita yang sedang berjuang melawan HIV/AIDS.